Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, di awal edisi kali ini kita akan coba sedikit bahas. Ini banyak banget yang minta, Bang, coba bahas dong tim-tim di AFF, katanya banyak pakai pemain naturalisasi ya. Sebenarnya ya buat apa juga kita tahu ya kan, toh ini juga cuma ajang AFF gitu loh, yang nggak ada artinya. Buat tim-tim ASEAN ya wajar mereka nafsu banget di AFF, sebab ya cuma ini gelaran internasional mereka. Kecuali kalau gelaran AFF ini tuh bergengsi, juaranya bisa lolos ke Piala Asia nih langsung, atau juaranya bisa lolos ke round 2 Piala Dunia selanjutnya misalnya, itu baru bergengsi. Tapi ya udahlah ya. Kalau kalian penasaran, kita akan coba bahas aja nih satu persatu tim-tim ASEAN dengan skuad yang dibawanya di AFF ini. Yang pertama juara bertahan dulu, yakni Thailand. Thailand itu bawa 26 pemain ke AFF. Dari 26 pemain itu ada pemain keturunan dan naturalisasi ya. Ada Patrick Gustafsson, ini asal Swedia. William Wedersjo ya, asal Swedia. Ben Davies asal Inggris, Nicholas Mikkelson asal Norwegia, Jonathan Kemde asal Denmark, dan James Boranford asal Inggris. Yang kedua Vietnam. Vietnam pakai 3 pemain naturalisasi atau keturunan. Yang pertama ada Rafael Son, lalu Victor Lee, dan juga Philip Nguyen. Yang ketiga Singapura. Singapura ini pakai 6 pemain keturunan atau naturalisasi. Ada Jordan Emavin asal Nigeria, Lionel Tan asal Swedia, Van Huyzen asal Swedia, Rihan Stewart asal Wales, Taufik Suparno asal Indonesia, dan Kyoga Nakamura asal Jepang. Yang keempat Filipina. Filipina itu pakai full pemain naturalisasi dan keturunan. Cuma ada 4 aja ya pemain asli Filipina. Malaysia pakai 11 pemain naturalisasi dan keturunan. Ada Dominic Tan asal Singapura, Daniel Ting asal Inggris, Declan Lambert asal Australia, Enrique asal Brazil, Sergio Aguero asal Argentina, Stuart Wilkin asal Inggris, Daryl Sham asal Filipina, Paulo Josue asal Brazil, Fergus Tianrey asal Inggris, dan juga Darren Lock asal Inggris. Yang keenam Kamboja. Kamboja pakai 7 pemain naturalisasi dan keturunan. Yang pertama Andreas Nito asal Kolombia, Abdel Kolibali asal Pantai Gading, Takaki Ose asal Jepang, Yudai Ogawa asal Jepang, Hikaru Mizuno asal Jepang, Kai Mio asal Afrika, dan juga Nike Taylor asal Amerika. Yang ketujuh Laos. Laos pakai 2 pemain keturunan atau naturalisasi. Yang pertama Chani Wenfals asal Inggris, dan juga Peter Pantrup asal Inggris juga. Yang ke-8 Timor Leste. Timor Leste itu full pemain lokal tapi rasa Portugal ya. Yang ke-9 Myanmar. Myanmar ini full pakai pemain lokal tapi pemain senior semua. Dan yang ke-10 Indonesia. Indonesia cuma pakai 3, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Justin Hubner, pemain diaspora. Itu pun dengan catatan cuma Rafael Struijk kabarnya yang akan dibawa ke AFF. Udah kami jawab ya soal intip kekuatan tim-tim lawan. Akan ada berapa sih pemain naturalisasi atau keturunan yang dibawa di tim-tim AFF musim ini? Kita ke timnas Indonesia senior ya. Terjawab sudah nih alasan kenapa Jairo Ridwell ini belum juga ke Indonesia. Ternyata saat ini Jairo ini masih disibukkan dengan pemulihan pasca operasi ACL yang dialaminya. Jika sesuai jadwal, Jairo baru akan ke Indonesia ini pada Januari 2025. Nah, selain Jairo ada nama Tristan Goijer yang katanya juga akan ke Indonesia, tapi masih berkutat dengan cedera ACL juga sih. Saat ini Erick Thohir tengah disibukkan mencari pemain tambahan khususnya buat lini depan. Sejumlah pemain diaspora coba ditawari oleh Erick Thohir, tapi banyak di antara mereka yang belum merespon. Nah, maka
Ketika pemain-pemain ini belum merespon, Erick Thohir nggak mau nerusin nih, sebab Erick Thohir itu cuma mau nyari pemain yang benar-benar cinta sama Indonesia. Maka kita akan tunggu saja nih, siapa lagi yang akan masuk ke skuad timnas Indonesia di Piala Dunia. Masih ingat kata-kata akamsi? Ya, kata-kata ini tuh sempat viral nih usai anggota DPR RI Komisi 10 fraksi Partai Gerindra Nuroji nyinyirin pemain diaspora yang akan ambil sumpah, yakni Elia Norender dan juga Miss Hilger. Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI ini menjatuhkan sanksi atau hukuman pada Nuroji dengan teguran keras dan meminta Nuroji membuat surat tertulis dan terbuka sebagai permohonan maaf pada PSSI dan seluruh rakyat Indonesia karena sudah membuat gaduh PSSI dan Timnas Indonesia. Nah lo, jangan macem-macem sekarang ya para anggota DPR RI, khususnya Komite 10, sebab Ketua MKD DPR RI itu orang bola lo ya. Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI adalah Presiden Persiraja Banda Aceh, Nazarudin Degam, yang juga sepupu dari ayah dari Calvin Verdong. Degam mengatakan akan terus menginvestigasi para anggota DPR RI, khususnya Komite 10 yang coba merongrong Timnas Indonesia, dan akan diberikan sanksi yang tegas jika terbukti lakukan pelecehan pada para pemain calon punggawa Timnas Indonesia. Ya iyalah, secara logika gini deh, ini kan para dewan nyinyirin calon pemain Timnas, yang otomatis kan pemain Timnas itu adalah orang-orang yang akan membela Timnas alias membela negara. Jadi secara tidak langsung ini para anggota dewan ini istilahnya menghina para pahlawan negara. Lah kok pahlawan negara dinyinyirin? Ya jelas lah presiden juga emosi, apalagi presiden sekarang ini Purnawirawan TNI. Sekarang coba pikir deh, presiden itu Prabowo dari muda udah ngebela negara. Itu dia aja ngedukung program PSSI kok. Lah ini kenapa ya anggota dewan yang gak ada jasanya sama sekali buat negara malah nyinyirin calon pahlawan negara? Kan oonnya minta ampun. Makanya ya kami itu mengingatkan pada kami pribadi dan kita semua itu cuma rakyat loh ya. Rakyat itu cuma bisa ngedukung. Ya udah sih, tinggal dukung aja kok repot amat pakai nyinyirin segala. Toh program PSSI juga sejauh ini naik terus kok, bukannya malah mundur. Kecuali program PSSI malah bikin mundur prestasi. Contoh, program PSSI bikin ranking FIFA ini malah anjlok bukannya naik. Itu baru boleh dikritik. Lah ini ranking terus naik, permainan enak dilihat, apa yang kurang lagi coba? Trofi itu akan datang dengan sendirinya kalau kualitas permainan timnas udah bagus, kalau skuad timnas di dalamannya udah paten. Program PSSI itu udah bener kok, mereka ini membuat dasarnya dulu, membuat fondasinya dulu biar nantinya nggak acak-acakan. Emang nggak berkaca apa sama yang terjadi 2013? 2013 Indonesia itu juara AFF U19. Tapi apa? Habis itu hilang para pemainnya. Makanya bener program Erick Thohir, dibenahi dulu dalamnya, dibenahi dulu skuadnya, dibenahi dulu mentalnya gitu loh. Entahlah, kami pun nggak ngerti loh jalan pikirannya orang-orang yang ngerongrong program STI dan Erick Thohir. Ada. Lanjut kita ke berita klub ya. Gelandang asal Mali Makan Konate kabarnya sudah deal nih dengan klub Liga 2 lain, yakni Parmel FC di Januari mendatang. Konate terpaksa meninggalkan Persikabo lantaran demi membantu keuangan Persikabo yang terus menunggak gaji pemain. Uang penjualan Konate diharapkan mampu menambal tunggakan gaji pemain di Persikabo. Kemudian ada Sebastian Alvarez, bek tengah asal Bolivia yang kabarnya akan merapat ke salah satu klub di Liga 1. Ini masih banyak banget yang bertanya nih, akan kemana si Alvarez ini ya? Sebenarnya gampang sih kalau mau tahu tim mana yang Alvarez tuju. Alvarez ini kan bek tengah. Nah, kalian tebak aja tuh tim mana di Liga 1 yang lagi butuh banget tuh seorang bek tengah.
Dan tim mana yang mau ngebayar pemain dengan harga 10,45 miliar? Ya tebak aja klub mana di Liga 1 yang lagi banyak duit ya. Sebenarnya sih ada 3 tim lagi banyak duit nih, Persebaya, Persija, dan Persik Kediri yang lagi kaya raya nih usai dapatkan sponsor baru. Nah tebak aja kalian nih, kemana nih si Alvarez ini berlabuh nih? Lalu ada yang namanya Kaique Santos, striker menjulang 195 cm asal Brazil yang baru berusia 20 tahun, yang kabarnya pun diminati oleh tim Liga 1. Ini pun sebenarnya gampang sih ditebaknya. Ya lihat aja tim Liga 1 mana sih yang lagi butuh banget striker. Lalu tim mana nih mau beli pemain dengan harga di atas 5 miliar? Ya kalau tim yang mau beli harga di atas 5 miliar ya banyak. Ada Persis Solo, Barito Putra, Borneo FC, Persik Kediri, Bali United, Dewa United, dan lain-lain ya. Tinggal tunggu aja kemana nih bocah akan main nih. Dari Madura United, jujur ya kami tuh bingung loh dengan tim yang satu ini nih. Dari yang tadinya runner up Liga 1 kok malah terdampar di zona merah sih. Ini efek hilangnya Ahsanul Kossasi benar-benar terasa ya, membuat Madura ini benar-benar linglung. Tapi memang sebenarnya kami agak salut juga sih sama manajemen Madura United. Meskipun bos utamanya nggak ada berarti tanpa pemasukan ya, tapi Madura masih aman loh dari yang namanya tunggakan gaji. Ya emang sih bonus yang biasanya ngalir terus nih dari Ahsanul Kossasi saat ini hilang ya, yang bikin para pemain Madura ini seperti kurang semangat. Kami pribadi udah beberapa kali ya diskusi dengan pihak manajemen Madura, tapi emang sulit kondisinya. Madura nggak bisa seenaknya ngerombak susunan pemain di bursa transfer ini, sebab kalau Madura ngelepas pemain di bursa transfer ini, otomatis Madura harus keluarkan duit buat bayar kompensasi kontrak pemain dong. Ya emang ini salahnya manajemen di awal liga sih, kenapa rekrut pemain tuh asal-asalan dengan kontrak yang durasinya panjang-panjang, 1 musim, 2 musim. Kenapa nggak di awal liga kemarin tuh pakai yang namanya kontrak fleksibel yang bisa lepas pemain kapanpun juga. Ini kalau di jendela transfer ini nggak bisa berbenah juga ya, kejadiannya mungkin akan sama yang dialami oleh Petrokimia Gresik di 2003 silam. Usai juara Petrokimia malah degradasi dan hilang akhirnya sebelum akhirnya diakuisisi oleh Gresik United. Dari Bali United, usai kalah 2-1 dari Timnas U22 alias Timnas AFF, pelatih Bali United Stefano Cugura memberikan pembelaan. Menurut Teko, dirinya sengaja menurunkan pemain lapis 2 untuk melawan Timnas Indonesia karena ingin membantu atau memberikan semangat pada Timnas Indonesia. Atau istilah kasarnya gini deh, ya udah gua pakai pemain lapis 2 deh biar kalian menang. Ntar kalau kalian kalah, kalian down lagi gitu kali ya secara kasarnya. Tapi justru tanggapan berbeda yang dilontarkan oleh netizen Indonesia yang bilang, alah sering ngeritik gaya latih Sintayong, giliran diketemuin malah diobok-obok sama Sintayong, gitu katanya. Ya emang sih kalau alasannya Bali United pakai pemain pelapis 2, tapi kan skuad timnas juga kemarin ini kan baru gabung sekitar 1 minggu, 2 mingguan ya, artinya timnas ini kan baru dibentuk. Tapi emang kelihatan banget ya gaya mainnya jauh banget antara pemain timnas AFF dengan pemain Bali United. Pemain timnas lebih cair ya. Meskipun nggak full tim juga sih, nggak ada Hoki, nggak ada Asnawi, nggak ada Nico, cuma ngandelin Lino dan Ronaldo. Tapi berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh Sintayong. Sintayong ngerasa kecewa dengan hasil ini. Menurut Sintayong, kalau cara mainnya kayak gitu, ini bisa diobok-obok di AFF. Maka wajar jika Sintayong tetap kekeh nih meminta Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan juga Justin Hubner untuk ke AFF. Dari Persib Bandung, di saat tim lain lagi sibuk nih senggol-senggolan berburu pemain, Persib malah anteng-anteng aja karena disibukin ngurusin pemainnya sendiri. Kemarin rame nih hand-hand dihujat lagi sama Boboto, sampai-sampai dibelain sama Hodak yang bilang Boboto itu bukan pelatih. Soal hand-hand saya yang lebih tahu, gitu cenah. Nah dalam press conference lawan Jejang FC katanya sih akan ada kejutan nih di bek kanan. Apa ya? Apakah hand-hand akan tetap dipasang atau memasang Febri yang udah pulih, atau justru memasang Zulkifli Lukmansyah?
Kalau Febri kayaknya nggak mungkin deh, sebab akan disimpan buat di Liga aja. Yang pasti di Persib itu Zalnando akan balik ke Persib di putaran 2. Rezaldi itu dipastikan menepi kemungkinan sampai akhir musim ya. Paling cepat itu 3-4 bulan ke depan baru pulih. Bek kanan ya cuma tersisa Henhen dan Lukman di sana. Jadi mungkin kalau menurut kami pribadi Lukman ini akan dimaksimalkan. Ini unik ya di Indonesia. Tim juara tapi kok malah kesulitan ekonomi di musim selanjutnya. Benar nggak sih? Coba kita flashback ya. Bayangkara FC 2017 usai juara, 2018-nya malah terseok-seok sampai ngejual sejumlah pemain bintangnya seperti Paulus Sergios, Pak Soyevic, dan lain-lain. 2018 Persija Jakarta usai juara musim 2019 sampai terkeok-keok nih, sampai bongkar pasang pemain loh. PSM Makassar juara 2022-2023 usai juara malah cuci gudang sebab nunggak gaji. Cuma Bali United aja 2019 dan 2020 yang aman-aman aja. Musim ini Persib usai juara malah kesulitan ekonomi. Yang lebih parah, Madura United sebagai runner-up cuci gudang dan ada di zona degradasi loh. Ada apa ya dengan Liga Indonesia? Tapi buat kalian para pendukung Persib, tenang aja. Hodak ini tuh tipe pelatih yang absurd, yang sulit ditebak loh ya. Musim lalu aja usai ngebuang Levi Madinda, dia datangkan Stefano Beltrame yang katanya sih nggak bakalan berkembang. Tapi malah gacor di tangan Hodak. Jadi ya tunggu aja kejutan dari Boyan Hodak selanjutnya. Siapa tahu tiba-tiba datang bintang dunia seperti Alexander Pato mungkin, atau mungkin James Rodriguez, atau mungkin Simone Zaza dan lain-lain. Kan nggak ada yang tahu.